Bagaikan bumi dan langit. Itulah peribahasa yang menggambarkan kondisi berkebalikan Indonesia dan Kuwait. Bila di laga terakhirnya Kuwait mampu kalahkan Singapura, Indonesia malah ditahan imbang tim peringkat 188 Bangladesh. Lalu apa evaluasi dari laga tersebut dan apa saja yang harus diwaspadai saat lawan Kuwait? Kemudian kapan dan di mana laga ini dapat ditonton? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini sampai akhir. 9 bulan setelah gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, PSSI Kuwait menunjuk Lavizka sebagai pelatih permanen timnas. Ia pun memiliki waktu 2 bulan lebih untuk mempersiapkan tim menghadapi kualifikasi Piala Asia. Dalam 2 bulan tersebut, ia sudah memimpin timnya sebanyak 3 kali. Dari 3 laga tersebut, ia hanya menang sekali dan 2 sisanya kalah dan imbang. Meskipun begitu, kemenangan atas tim asal ASEAN, Singapura, meningkatkan mental pemain untuk hadapi Indonesia. Dinakodai pelatih baru, formasi Kuwait berubah dari 4-2-3-1 menjadi 4-1-4-1. Dari 3 laga yang sudah dijalani Lavizka, ia konsisten menggunakan formasi tersebut. Dalam formasi ini, ia mencoba mengombinasikan pemain matang pengalaman dan pemain muda. Di semua lini, pemain junior didampingi oleh pemain senior. Itu bisa dilihat dari angka di bawah nama mereka yang menunjukkan umur. Dalam taktik ini, Fahed Al-Ansari akan menjadi nyawa permainan Kuwait. Ia adalah gelandang senior dengan gaya permainan stylish. Tipe pemain yang mampu mengatur ritme dan memberikan umpan-umpan akurat ke depan. Maka ia akan banyak bermain lebih dalam saat build-up dilakukan. Ia akan banyak mendekat pada 2 bek tengah sembari membiarkan bek kanan dan bek kiri maju. Untuk itu, bila memang Indonesia mau serius menjegal build-up Kuwait sedari awal, pressing ketat pada Fahed harus dilakukan. Namun yang paling berbahaya adalah lini depan Kuwait. Legenda sekaligus mesin gol Bader Al-Mutawa adalah ancaman serius bagi pertahanan Indonesia. Ia sangat mungkin main karena di laga lawan Singapura pun Bader lah yang mengisi pos penyerang tengah. Usia Bader mungkin sudah 37 tahun, tetapi pengalaman dengan 192 caps dan torehan 56 gol harus benar-benar diwaspadai bek-bek Indonesia. Tak hanya Bader, Kuwait memiliki mesin gol lain yaitu Youssef Nasser. Meski rekor Youssef masih kalah dari Bader, tetapi persentasenya justru lebih mentereng. Hanya dalam 92 laga, ia sudah mampu sumbang 42 gol. Itu 2 kali lipat lebih baik dari Bader. Jadi bisa dibayangkan saat Bader dan Youssef dimainkan bergantian oleh Kuwait. Lini pertahanan Indonesia sangat terancam karena saat Bader lelah, Youssef bisa menggantikannya di babak kedua. Situasi tersebut benar-benar ancaman bagi gawang Indonesia. Untuk itu, perhatian dan perlakuan khusus harus diberikan Sinteyong kepada kedua pemain ini. Sinteyong diprediksi gunakan formasi 4-3-3. Asnawi akan coba dimainkan di bek kanan karena ternyata performa Koko Ari saat lawan Bangladesh jauh dari harapan. Di sayap, Sadil dan Irfan masih menjadi pilihan utama, dengan Witan yang kini sudah bergabung di bangku cadangan. Untuk posisi gelandang, biasanya Sinteyong memainkan 2 gelandang bertipe defensif. Maka Maklok dan Rahmat Irianto akan kembali menjadi pilihan utama. Satu posisi lagi diprediksi akan diisi Kambuaya. Meski Lili Pali bermain baik saat lawan Bangladesh, tetapi bermain di kandang lawan akan membuat Sinteyong memilih Kambuaya. Kambuaya mampu menyerang dan bertahan sama baiknya sehingga lebih ideal dipilih untuk awal pertandingan. Dalam formasi 3 gelandang ini, Klok dan Rahmat akan berdiri sejajar saat build-up dilakukan. Mereka akan membantu 2 bek tengah mengalirkan bola ke depan. Sebaliknya, Kambuaya akan dominan di depan membantu penyerang tengah dalam membuka pertahanan.
Lebih dalamnya Klok dan Rahmat saat bermain membuat serangan Indonesia mengandalkan pemain sayap. Asnawi dan Pratama akan dimainkan lebih maju saat build up untuk menyisir sisi lapangan bersama Sadil dan Irfan. Bila mereka bisa bekerja sama dengan baik di sisi masing-masing, maka serangan Indonesia akan tajam. Nah, hal sebaliknya terjadi saat lawan Bangladesh. Kerjasama Irfan dan Pratama kurang baik sehingga banyak passing tidak akurat. Sementara di sisi kanan, Sadil minim kerjasama dengan Asnawi sehingga serangan minim dari sisi tersebut. Semoga saja dengan masa latihan yang lebih panjang, kerjasama mereka bisa membaik. Karena bila build up serangan dari sayap mati, maka serangan Indonesia pun ikut mati. Setelah Dedi, Kushedia, dan Ezra, kini Taeyong mencoba Rapli dan Dimas sebagai target man. Hasilnya belum memuaskan. Di laga lawan Bangladesh, keduanya minim kontribusi dalam build up serangan, bahkan peluang pun lebih banyak dilipali. Ini pun jadi PR besar bagi Shin Taeyong. Ia harus segera membangkitkan gairah penyerang atau menemukan formula baru di lini depan. Bila tidak, kita bisa nihil gol seperti saat lawan Bangladesh. Meskipun begitu, Rapli sepertinya tetap akan dipercaya untuk mengisi lini depan. Semoga saja siapapun yang bermain di lini depan bisa bermain maksimal dan menjadi mesin gol Indonesia. Laga ini akan dilangsungkan dan ditonton langsung penonton di Stadion Jaber Al Ahmed, Kuwait. Jadi secara psikologis Kuwait diuntungkan karena mereka bermain di hadapan publik sendiri. Meskipun begitu, rekor pertemuan kedua tim cukup berimbang. Dari 6 pertemuan, Indonesia menang 1 kali, Kuwait 2 kali, dan sisanya berakhir imbang. Sehingga peluang Indonesia untuk merebut poin masih memungkinkan. Nah, laga ini akan disiarkan langsung RCTI pada Rabu 8 Juni pukul 23.00. Laga ini bisa kamu saksikan lewat televisi berantena atau streaming di RCTI Plus atau Vision Plus. Link langsung ke website-website tersebut tercantum di deskripsi.